Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bani Adam ala sairil makhluqat. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa ruskan nabina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akramallahu bisafa'ah wa ala alihi wa ashabihi alladhi fazu fatul hidayah wal karamah. Amma ba'du, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat, pertama-tama kita sebagai hamba Allah yang sudah banyak mencicipi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimat tidak bersyukur kepada Allah? Karena kita sudah banyak mencicipi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Tidak terhitung banyaknya Allah berikan nikmat itu kepada kita bersama. Sampai Allah mengabadikan dalam suatu ayat, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa inni ta'udzu ni'mallahi la tusuha. Jika kamu akan menghitung akan nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tentu nggak bisa menghitungnya. Kenapa bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang berbahagia? Karena semakin banyaknya. Mana nikmat itu? Nikmat pertama, nikmat kesehatan kita. Tanpa ada kesehatan kita tidak bisa buat apa-apa. Apatah lagi kita mau beribadah kepada Allah kalau saya nggak bisa kita beramal ibadah kepada Allah. Apapun kerja kita nggak bisa kalau kita nggak sehat. Apalagi nikmat itu, nikmat umur kita, nikmat kesempatan kita. Banyak lagi nikmat Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, wajar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat bertangkikan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad, Nabi yang akhir, khataman nabiin wa rasul, penghabisan Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi dan Rasul lagi, sudah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tak ada bisa lagi kita ini apapun. Nabi itu nggak bisa bersyafaat kepada umatnya kecuali Nabi kita Muhammad yang bisa menolong umatnya besok di hari kiamat kelak. Caranya apa? Caranya banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya bapak-bapak hari berbahagia, bagaimana caranya kita selawat? Bisa Allahumma sholli ala Muhammad, banyak lagi selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, bisa lagi. Nah, oleh itu kita sebagai umat Muhammad jangan lupa kita berselawat kalau kita mau ingin syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat, kita perlu ketahui bersama, kita dunia ini tidak akan lama. Semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah sampai waktunya. Nggak bisa kita minta maju mundur, nggak bisa. Sesuai kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Apabila sudah sampai ajal seorang itu, nggak bisa minta dipercepat, tidak bisa minta diundurkan walau satu saat. Oleh karena itu kita sebagai manusia ini akan dipanggil oleh Allah. Sesuai kata Allah dalam Al-Quran, nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau mati. Lalu mereka-nya Israel. Tak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang baqa. Malaikat mati, kaya mati, miskin mati,
berpangkat, tidak berpangkat akan mati. Oleh karena itu, apa yang akan kita laksanakan? Nah, inilah orang itu, bapak-bapak yang berbahagia. Apa itu? Sudah mati kita. Gak ada kita ini mati begitu disimpan lama-lama di rumah, gak ada. Langsung paling satu malam sudah dikubur. Sudah kubur apa? Akan menghadapi ajab kubur, akan nikmat kubur. Sudah itu ada yang masuk. Dulu kiamat masuk kepada masa. Di sanalah vonis apakah kita celaka atau bahagia, masuk surga atau masuk neraka. Inilah orang yang akan dibicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua yang mendengarkan video ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin wal muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat nanti itu dua macam, ada bahagia, ada celaka. Kalau kita semua pasti bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, semua kita yang mendengar ini ingin bahagia di akhirat, iya kan? Ya bapak, ibu-ibu, tak ada ingin celaka. Kota kita, bapak, ibu-ibu, maukah bapak celaka? Enggak mau. Tapi maukah ibu-ibu bahagia? Langsung tidak pikir-pikir panjang, mau bahagia di akhirat. Dan apa sebabnya? Apa amalan kita supaya kita ini bahagia di akhirat? Nah, ini akan bicarakan. Pertama, kuncinya satu. Yang satu apa itu? Kita berbanyak zikir kepada Allah SWT. Ini pertama. Kalau kita bahagia di akhirat, zikir banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa zikir itu? Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang sembah malaikat Allah ini. Tapi jangan sangka kita orang tidak pikir panjang, dipikirnya itu cukup untuk bahagia di akhirat. Bukan. Apa zikir? Ingat kepada Allah. Sampai Allah mengatakan, barang siapa hambaku ingat kepadaku, aku kan ingat kepada dia. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah lupa kepada kita. Apa cara kita berzikir kepada Allah? Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Sungguhnya aku ini, kata Allah, Tuhan, tidak Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dengan apa? Aqimis shalah, dengan mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini kuncinya. Yang pertama, zikir, tapi jangan cukup zikir aja. Orang nggak pikir panjang, orang nggak berilmu, cukuplah saya Pak, zikir sajalah, cukuplah ilaha illallah. Diharapannya bisa dia masuk surga, bahagia di akhir. Bukan. Jadi kan zikir itu sebenarnya adalah aqimis shalah, zikri.
mendirikan sholat dengan mengingat aku. Dan sudah zikir kita, sholat kita, bagus zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, ini bagus. Tapi ingat, kalau zikir kepada Allah, jangan pakai gigi 4, 3, 5 sampai semeraut bacaannya. La ilaha illallah menjadi cepat-cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa artinya? Malam kecuali Allah. Salah. Kita anggap itu mau bahagia, tapi akhirnya celaka besok di akhirat. Inilah bapak-bapak, para pendengar, dan para yang melihat video ini cara pertama. Yang kedua apa? Kedua adalah ingat mati. Kalau sudah kita ingat mati, bapak-bapak, pada pendengar yang berbahagia, akan bahagia besok di akhirat. Tapi yang kunci jangan ingat mati. Aku ingat mati, aku takut mati loh Pak. Coba gitu? Enggak. Jadi kata ingat mati, perbanyak ibadah untuk bekal untuk kita akan dipanggil oleh Allah atau mati. Nah, kalau orang memang sudah beriman kepada Allah, kuncinya adalah ibadah kepada Allah SWT. Ingat mati. Sampai Rasul mengatakan, ingat mati itu bisa menghapus dosa kita. Dengan catatan, mati tak beramal ibadah kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, insya Allah dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Kalau orang sudah masuk ke alam akhirat, dosanya nggak ada, pasti akan bahagia masuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hadirat, bapak, ibu-ibu yang mendengar video ini. Ini kedua, ingat mati. Kita nggak ada kekal di sini. Semua akan mati dipanggil oleh Allah. Mati ini dua macam. Ada mati yang bagus, ada yang mati nggak bagus. Apa yang bagus itu? Dia zikir kepada Allah ketika dia meninggal dunia. Barang siapa yang dia dipanggil oleh Allah menyebut la ilaha illallah, dia pasti akan menghadapi dinamakan bahagia di akhirat. Bapak, ibu-ibu, pada yang kedua, ingat mati. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah lupakan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Jangan ingat-ingat lagi amal ibadah yang sudah kita kerjakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang berbahagia. Mungkin kita semalam ada infak di masjid, di madrasah, di musola, pembangunan titik upaya untuk umum. Ngomong orang, bapak berapa pak infak bapak? Aku semalam infakku 100.000. Jangan lagi ingat-ingat lagi. Kalau orang memolipikan timbul ria. Ria ini termasuk syirik yang kecil. Setiap orang sudah syirik, maka amal ibadahnya baik kecil, baik besar akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini kuncinya. Jangan sampai kita nih ria. Kenapa akibat ria? Karena dia ingat-ingat kebaikan dia yang sudah diberikan sama orang. Contoh, dia bilang begini, Bapak-bapak, dulu dia bantu orang sakit, pamerlah sama orang, iku bang, ini bang, ini kak, dia itu kalau nggak aku yang bantu dia nggak akan sembuh, mati. Atau jatuh kereta, naik kereta, untunglah ada aku, untung ku bantu dia, kalau nggak mati dia jatuh dari kereta, bawa ke rumah sakit. Itu pamer. Jadi jangan lagi kita ingat-ingat apa yang sudah kita amalkan, cuma kita gunakan lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ingat lagi, lupakan apa aja amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua pun demikian. Ada dulu kita berikan ilah, kau nggak tahu kau. Dulu kau kecil, kubesarkan, kau kusekolahkan. Sekarang kau sama bapak nggak tahu. Jangan. Itu hilangkan semua. Baik orang untuk anak kita sendiri, baik orang lain. Kadang ada Pak, anak kita merengkel, bandel, udah besar bandel, udah dia orang lumayan, rumah tangga bandel, nggak membantu orang tua dia. Kau dulu ya, kalau nggak ayah dulu, bapak dulu menyerahkan kau, sampai begini jadinya, nggak jadi orang kau. Itu dia ingatnya, nggak guna kita bilang begini. Otomatis kalau kita hilang begitu, dia akan tidak dapat pahala dari Allah. Timbul ria itu syirik. Barang siapa yang sudah punya syirik kecil, dia akan celaka di akhirat. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, jangan ria dan jangan diingat lagi amal ibadah apapun jenisnya, lupakan semua. Berarti kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, yang terakhir supaya kita bahagia di akhirat adalah lupakan kesalahan orang yang pernah membuat salah kepada diri kita. Ini sangat berat, sangat berat ini. Kadang-kadang kita pernah saya dipukul dia, besok awas kau ya, dibalas. Dulu dia sombong aku, kapan kau? Kalau kau minta bantu sama aku, tak akan ku bantu. Ini namanya yang salah. Lupakan saja. Jangan ingat yang salah orang yang pernah membuat salah kepada diri kita sendiri. Jadi orang kayak itu, kalau ada orang sama kita bikin jelek, baik dia. Kalau siapa yang membuat jahat, baik dia. Kalau dia sombong, kita jangan balas sombong. Dia sombong, kita baik dia. Dia marah-marah, kita baik dia. Jangan dia marah, kita marah juga. Akhirnya apa? Hancurlah kita
akhir apa? Tidak ada manfaatnya ilmu yang ada di diri kita ini. Kalau kita betul beriman kepada Allah, lupakan itu semuanya. Jadi Bapak tidak sekadar ya kaji yang bisa sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, tapi ini semuanya kuncinya adalah aqimis sholah di dzikri. Ingat Allah, zikir kepada Allah, tapi dengan sholat 5 waktu, jangan lupa. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai orang yang cuma sholat 1 waktu aja. Ada mengatakan ya yang maghrib aja, isya enggak pernah. Jangan kita seperti apa singkat mengatakan, ada singkat itu, ada bahasa singkatnya PSMA, Persatuan Sholat Maghrib aja, nggak boleh. Ada Jumat aja, apa PSJA, Persatuan Sholat Jumat saja, nggak bisa. Yang katakan itulah semua sholat 5 waktu ini harus wajib dilaksanakan supaya amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya semua ini dari pertama sampai ke 4, ini semua kuncinya aqimis sholat. Berikan sholat, apa gunanya? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kaji kita ini ada manfaatnya bagi kita di sini sendiri, kepada kita semua yang menonton atau melihat video ini. Demikianlah, lebih dan kurang mohon banyak maaf. Wabillahi wabillahiyah. Nasu minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.